Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang kami sedang berada di Benteng Hindia Belanda, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Saya ingin mengajak kita untuk bermuhasabah bahwasanya tujuan orang-orang kafir dulu, yaitu untuk menjajah Indonesia, tidak lain adalah hanya untuk kepentingan duniawi, merebut harta, merebut kekuasaan, dan tentunya ini merupakan suatu kezaliman. Akan tetapi kezaliman ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bukan dari orang yang beriman. Saudara kita yang muslim saja masih banyak yang tertipu oleh gemerlapnya dunia ini. Ia hanya mengejar kepentingan hidupnya, bagaimana dia bisa hidup bahagia, bagaimana dia bisa hidup dengan harta yang banyak, sehingga dia bisa hidup sejahtera di dunia. Itulah yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah menegaskan di dalam sebuah hadisnya, asabakumul wahnu, wahai orang-orang yang beriman, wahai para sahabat. Banyak umat Islam ini yang mereka terkena penyakit wahnun. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahnu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hubbud dunya, yaitu cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut akan mati. Kenapa? Karena mereka menganggap dan menjadikan harta adalah tujuan, sehingga dia berlomba-lomba untuk mendapatkan harta itu dengan berbagai macam cara. Bahkan dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang beriman menjadikan harta sebagai jalan, bukan tujuan, yaitu jalan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara membelanjakan hartanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang membaca surat At-Takatsur. Ini digambarkan dalam sebuah hadis. Ketika Rasulullah SAW membaca surat At-Takatsur, beliau menyampaikan kepada seorang sahabat bahwasanya manusia itu selalu berkata, hartaku, hartaku, mali, mali, hartaku, hartaku. Rasulullah menegaskan, wahai anak cucu Nabi Adam, tidaklah engkau memiliki apapun kecuali ma akalta fa'afnaita, yang engkau makan akan lenyap, wa ma labista fa'ablaita, yang engkau pakai dari pakaianmu semua akan usang, wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang engkau sedekahkanlah yang akan menolongmu, yang akan menjadi simpananmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul menegaskan, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, semua orang, setiap manusia akan berada di bawah naungan apa yang dia sedekahkan nanti pada hari kiamat. Saat itu orang bersiap-siap akan disidang di hadapan Allah. Banyak manusia yang kepanasan, banyak manusia yang merasa tersiksa. Akan tetapi orang yang bersedekah sebanyak-banyaknya, dia akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
harta itu menjadi tujuan, yaitu digambarkan dalam Quran surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celaka mereka yang hanya kerjanya mencari, mengumpulkan harta lalu menghitungnya. Jama'a malan wa 'addadah. Mengumpulkan harta lalu menghitungnya. Mengumpulkan harta lalu menghitungnya. Hanya itu yang ia kerjakan. Yahsabu anna malahu akhladah. Lalu mereka mengira bahwasanya hartanya itu akan kekal, bertahan di dunia ini. Tidak. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis? Bahwasanya semua akan terputus. Idza matal insan, kalau mati manusia, inqata'a amaluhu, semua akan putus, semua akan habis kecuali 3. Inqata'a amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Ketika manusia meninggal dunia, putus amal ibadahnya kecuali 3, yaitu apabila dia memiliki harta, hartanya itu akan terus mengalir pahalanya. Kemudian ilmu yang bermanfaat serta anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita senantiasa bermuhasabah. Yang kita lakukan di dunia ini tidak lain hanyalah untuk meraih ridha Allah, serta tidak ada sedikit pun dalam diri kita ini milik kita. Semua hanya titipan dari Allah. Bagaimana kita menitipkan sesuatu kepada seseorang, lalu seseorang itu menyalahgunakan apa yang dititipkan, begitu pula Allah akan marah kepada seorang hamba apabila dititipkan kepadanya harta, lalu dia tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti akan datang masa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu masa di mana harta dan anak tidak lagi mendatangkan manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yaitu kita menjadikan keluarga kita, keturunan kita, yaitu dari anak-anak yang saleh, sehingga dapat menolong kita di hari kiamat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.